Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Rini Reski dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Pimpinan DPR RI mengimbau kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk meneruskan kebijakan-kebijakan yang baik dari Kapolri sebelumnya, terutama kebijakan Polri yang humanis. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mendorong Jenderal Listio untuk meneruskan kebijakan Polri yang humanis. Polri juga harus lebih banyak menyerap aspirasi dari masyarakat untuk terus menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Mengenai wacana meniadakan penilangan konvensional dan mengganti dengan penilangan elektronik, Sufmi Dasko mengatakan hal ini perlu penelaahan mendalam karena berkaitan dengan undang-undang dan penerimaan negara. Ya, kalau soal proses meniadakan tilang itu marilah nanti kita kaji bersama-sama karena memang prosesnya masih panjang. Wacana yang disampaikan tersebut memang perlu penelaahan yang lebih dalam karena berkaitan dengan undang-undang dan juga berkaitan dengan penerimaan negara, demikian. Anggota Komisi 3 DPR RI Andi Ryo mendukung rencana penghapusan tilang manual dan beralih ke tilang elektronik. Namun menurutnya, hal itu harus dibarengi dengan infrastruktur dan ketersediaan sarana prasarana yang memadai di seluruh wilayah seperti kamera pengawas CCTV. Kalau di Jakarta mungkin sudah ada beberapa CCTV, tapi kan belum semua. Tapi di daerah lain kan ya CCTV kan terkendala oleh sarana dan prasarana, dalam hal ini adalah alat ya atau media untuk itu. Zikri Andri dan Yaserto Denus, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 3 DPR RI menyetujui 3 calon hakim agung ad hoc bidang hubungan industrial dan tindak pidana korupsi. Komisi 3 DPR RI berharap Hakim Agung ad hoc yang baru mampu menuntaskan perkara peradilan dengan cepat, tepat, dan transparan. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Adis Kadir mengatakan, 3 nama calon Hakim Agung ad hoc bidang industrial dan tindak pidana korupsi telah memenuhi persyaratan menjadi Hakim Agung. Adis menambahkan, kejujuran, keadilan, dan ketegasan harus dikedepankan para hakim dalam memutuskan sebuah perkara. Dari uji makalah itu juga kita akan meneliti seluruh fraksi, apakah betul-betul makalah ini kredibel. Kemudian setelah makalah kita menguji. Kami menguji hasil makalah yang dibuat termasuk juga pengetahuannya tentang penguasaan materi terhadap misalnya kalau hakim pajak ya tentang pajak, hakim tipikor tentang tipikor, hubungan industri ya tentang hubungan industri. Anggota Komisi 3 DPR RI Ahmad Dimyati Natakusuma mendorong kecepatan dan ketepatan Hakim Agung ad hoc dalam menuntaskan perkara. Menurut Dimyati, satu kasus peradilan seharusnya dapat dimaksimalkan maksimal dalam waktu 1 tahun. Yang tadinya 6 bulan jadi 3 bulan, yang tadinya 3 bulan cukup 1 bulan, yang tadinya setahun cukup 6 bulan. Begitu. Jadi tidak lebih dari 1 tahun lah. Ya kita berharap nih hakim yang di fit and proper oleh kita, yang kita loloskan juga yang terbaik. Hilman Hidayat dan Samsul, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Sosial terus memperbarui data penerima bantuan sosial selama masa pandemi COVID-19. Komisi 8 juga meminta Kemensos melakukan evaluasi program penyaluran bansos yang telah dilakukan pada tahun 2020. Ditemui usai rapat dengan Menteri Sosial Tri Risma Harini di gedung DPR RI Senayan Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 8 DPR RI Ahmad mengatakan, selama pandemi COVID-19, angka kemiskinan di sejumlah daerah terus bertambah, sehingga Kementerian Sosial perlu melakukan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS secara nasional. Ahmad berharap dengan perbaikan data kemiskinan nasional, bantuan sosial yang diberikan tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat selama menghadapi masa pandemi COVID-19. DTKS yang perlu diupdate data. Ini kan manusia, bergerak dinamis. Oleh sebab itu, pendata ini tidak cukup 1 tahun sekali, tapi tetap diupdate setiap 3 bulan sekali. Hal senada juga disampaikan anggota Komisi 8 DPR RI Rudi Hartono Bangun. Menurut Rudi, hal pertama yang harus dilakukan Menteri Sosial baru,
Tri Risma hari ini, yaitu melakukan pemutakhiran dan validasi data kemiskinan masyarakat Indonesia, khususnya yang berhak menerima program bantuan sosial selama pandemi COVID-19. Dengan Bu Risma, Menteri yang baru, kita sudah meminta tentang pendataan, pemuktahiran data, bahwasannya di situ sudah juga ada mereka menggunakan anggaran 400-an miliar di Sekretariat Jenderal untuk pemuktahiran data. Habibie dan Bahri, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari DPR RI, minta data penerima bansos terus diperbarui. Setelah jeda berikut ini. Salah satu program Kapolri yang baru yaitu peningkatan peran PAM Swakarsa sebagai bentuk pengamanan yang didasari atas kemauan dan kesadaran dari masyarakat yang didukung oleh kepolisian. Anggota Komisi 3 DPR RI, Andi Rio Pajalangi, mendukung program Kapolri yang baru, Jenderal Listio Sigit Prabowo, untuk meningkatkan peran PAM Swakarsa. PAM Swakarsa ini merupakan upaya masyarakat untuk dilibatkan dalam menciptakan ketertiban. Swakarsa ini adalah ide yang bagus, ya kan? Cuma ini kan perlu kajian yang mendalam. Bahwa ide ini bukan sama seperti yang sebelumnya, bukan. Ini ide baru, ini adalah untuk ketertiban masyarakat, gitu kan? Nah, tapi ini perlu kajian yang mendalam untuk kembalinya dihidupkannya kembali PAM Swakarsa ini. Andi Rio meminta PAM Swakarsa ini tidak disalah tafsirkan. Andi Rio menjelaskan, ini adalah bentuk kemauan, kesadaran dari masyarakat sendiri dalam mengamankan lingkungannya, kemudian mendapatkan pengukuhan dari kepolisian. Hanya perlu sosialisasi, kan? Perlu penekanan, perlu sistem cara yang baik sebelum hal ini diterapkan, ya kan? Supaya tidak menimbulkan tanda tanya ataupun riak-riak di masyarakat. Karena kan ini sebenarnya kan kepolisian ini kan untuk ketertiban umum gitu loh. Nantinya peran PAM Swakarsa akan lebih diaktifkan dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban, serta akan terintegrasi dengan perkembangan teknologi dan informasi fasilitas yang ada di kepolisian. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 10 DPR RI menegaskan, pemerintah tidak perlu ragu terkait besaran anggaran untuk formasi 1 juta guru P3K. Anggota Komisi 10 DPR RI Johar Arifin mengatakan, pemerintah seharusnya tidak perlu terlalu mengkhawatirkan biaya yang dikeluarkan untuk formasi 1 juta guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Menurutnya tenaga pendidik merupakan garda terdepan yang perlu diperhatikan kesejahteraan dan kualitasnya. Johar menambahkan, saat ini Indonesia masih membutuhkan banyak tenaga pendidik. Johar mendorong pemerintah tidak melihat pendidikan hanya sebatas kewajiban, melainkan investasi untuk peningkatan kualitas SDM Indonesia. Ya, ini harus dirubah cara berpikir mindset kita, terutama pemerintah. Pendidikan itu dengan investasi, ya bukan melaksanakan kewajiban. Nah, investasi tentu ada keuntungan diharapkan, ada profit. Apa keuntungannya? Kualitas SDM kita ya, akan baik, akan meningkat. Sejauh ini, mayoritas daerah hanya mampu memenuhi maksimal 60% dari kuota yang diberikan. Untuk itu, Johar Arifin meminta agar Pemda tidak perlu ragu untuk mengalokasikan dana karena anggaran untuk formasi 1 juta guru P3K tersebut akan disubsidi dari APBN pusat. Itu karena sudah diberitahu dari awal bahwa itu akan disubsidi dari APBN pusat. Jadi sebenarnya tidak ada masalah bagi pemerintah daerah untuk tidak mengirimkan nama-nama sesuai dengan jumlah jatah ya, kota yang diberikan. Elisa dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 9 DPR RI memastikan vaksin Sinovac yang dipilih pemerintah sebagai salah satu solusi memutus mata rantai penyebaran COVID-19 aman digunakan. Vaksin asal Tiongkok tersebut diklaim memiliki nilai efikasi sebesar 65,3%.
Untuk itu, Komisi 9 meminta masyarakat tidak termakan berita hoaks seputar vaksin Sinovac yang berkembang di media sosial. Ditemui di Gedung Nusantara 1, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo meminta masyarakat tidak mudah mempercayai berita hoaks seputar vaksin Sinovac. Pasalnya, pemerintah telah melakukan tahapan panjang serta uji klinis sebelum vaksin tersebut diberikan kepada masyarakat. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia juga telah menjamin kehalalan penggunaan vaksin Sinovac. Vaksin Sinovac yang dari China sudah kita bawa ini, yakinlah bahwa itu adalah aman sesuai dengan standar WHO, karena BPOM sudah menyampaikan bahwa itu adalah aman. Dari sisi MUI juga sudah dinyatakan bersih, suci, sehingga halal, sehingga jangan masyarakat ragu-ragu. Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Saleh Partaunan Daulay menilai tingkat efikasi vaksin bukan satu-satunya parameter pemerintah dalam memilih penggunaan vaksin massal bagi masyarakat. Terbukti, reaksi pasca imunisasi vaksin Sinovac di Indonesia tergolong rendah. Nah, kalau dia misalnya 65,3%, itu bukan berarti vaksinnya itu buruk gitu, karena bisa jadi resiko yang ditimbulkan dari pasca imunisasinya itu ya lebih sedikit. Makanya kalau kita lihat sekarang memang yang sudah divaksin sampai hari ini menurut saya belum ada yang betul-betul mengkhawatirkan kita. Sampai sejauh ini masih berjalan baik-baik saja. Hendra dan Bani, TVR Parlemen melaporkan. Badan Legislasi atau Balek DPR RI mendorong implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dilaksanakan semaksimal mungkin agar ketersediaan pangan dalam negeri dapat tercukupi dan aman. Ditemui pada rangkaian agenda kunjungan spesifik ke Provinsi Jawa Barat, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Willy Aditya, mendorong semua pihak untuk bahu-membahu meningkatkan produksi pangan dalam negeri secara mandiri dan berharap keberadaan Undang-Undang Pangan ini dapat mewujudkan tingkat kecukupan pangan. Ada dua hal ya. Pertama, ketersediaan lahan. Memang ini menjadi problem, banyak konversi lahan produktif kita menjadi paling banyak real estate ya. Nah, itu yang kemudian jadi catatan. Banyak lahan nganggur yang dikelola oleh BUMN, baik itu PTPN ataupun Perhutani. Sementara itu, anggota Badan Legislasi DPR RI lainnya, Nurul Arifin, menyayangkan banyaknya lahan kosong yang tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal akibat adanya birokrasi berbelit dan kurangnya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat. Ya, ditembus begitu karena faktor birokrasi yang sangat jelimet ya. Di antaranya adalah penggunaan lahan-lahan nganggur dan sebetulnya lahan-lahan itu sangat subur begitu. Kan tadi beliau punya program untuk petani digital begitu ya. Dan targetnya anak-anak muda. Saya kira ini patut untuk didukung. Balek DPR RI berharap Undang-Undang Pangan ini bisa mewujudkan kesejahteraan bagi petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan lainnya. Dari Jawa Barat, Nur Fuad, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak sekali informasi lain dalam Warta Parlementaria. Tetaplah bersama kami. Komisi 6 DPR RI menyoroti rendahnya realisasi penggunaan kartu tani di Banten dan mendorong BRI melakukan sosialisasi agar petani mendapatkan informasi komprehensif mengenai kegunaan kartu tani. Ditemui dalam kesempatan kunjungan kerja spesifik ke Serang, Banten, dalam rangka pengawasan penyaluran kartu tani oleh Bank Rakyat Indonesia, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Martin Manurung menyampaikan pembaruan data penerimaan kartu tani perlu dilakukan secara berkala. Hal ini ditujukan untuk mencegah adanya kebocoran penyaluran pupuk bersubsidi. Martin Manurung menegaskan pemanfaatan kartu tani harus diawasi dengan baik agar penyaluran subsidi pupuk tepat sasaran. Yang jadi masalah adalah dari sisi nature programnya itu, apakah ini memang sudah menjadi konsentrasi dari pemerintah atau belum? Karena kalau dia masih bisa menyalurkan subsidi dengan atau tanpa kartu. Anggota Komisi 6 DPR RI Ananta Wahana menambahkan,
BRI sebagai tim teknis penyaluran kartu tani perlu bersinergi dengan Kementerian Pertanian untuk melakukan sosialisasi yang lebih masif pada masyarakat. Terhadap masyarakat, kan gitu loh. Jadi mestinya BRI melakukan koordinasi dengan semua stakeholder dan kita-kita ini untuk mengupayakan kaitannya dengan sosialisasi. Sehingga apa? Sehingga program pemerintah yang melalui BRI itu tersampaikan. Selain mendorong sosialisasi program Kartu Tani, pemerintah diharap mengawal program Kartu Tani agar tepat sasaran. Dari Serang, Banten, Amita Pradita, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI melalui Komisi 3 mendorong penerapan keadilan restoratif untuk masuk dalam pembahasan revisi Undang-Undang Kejaksaan sebagai metode baru penegakan hukum. Saat dimintai pendapatnya perihal kinerja Jaksa Agung, anggota Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan, restoratif justice menjadi cukup penting di dalam upaya merevolusi pandangan proses penegakan hukum di Indonesia. Menurutnya, keadilan restoratif juga harus dimuat di dalam revisi Undang-Undang Kejaksaan sebagai wajah baru penegakan hukum di Indonesia. Ya, saya pikir ini harus dituangkan, ya harus ditingkatkan. Cerdas sekali Pak Jaksa Agung mewujud kasih sampel dulu, istilahnya ini sampel barang. Ya, begini loh restoratif justice akan kita dorong untuk juga dimuat di Undang-Undang Kejaksaan sehingga ya dunia hukum kita itu ada revolusi lah, ya, yang tadinya bagaimana sistem pengadilan itu hanya menghasilkan orang di penjara, tapi nggak paralel dengan terciptanya keadilan. Habibur Rahman menambahkan pengusutan kasus besar tindak pidana korupsi, termasuk kasus Jiwasraya dan Asabri, menjadi portofolio Jaksa Agung untuk menutup celah kritik atas kinerjanya. Ya, saya pikir kalau kasus-kasus tipikor, banyak sekali kasus besar sudah diusut, mulai dari Jiwasraya, kemudian juga Joko Chandra, sekarang mulai Asabri. Kita agak-agak sulit ya mengkritik Kejaksaan Agung, cuma memang kita harus tetap memberikan masukan, ya kayak Asabri. Untuk itu, Jaksa Agung pantas diapresiasi, walaupun saran dan masukan tetap dibutuhkan. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI menyoroti pemberian subsidi energi untuk masyarakat di Kota Cilegon, Banten. Ditemui saat kunjungan kerja spesifik BAKN ke Kota Cilegon, Banten baru-baru ini, Wakil Ketua BAKN DPR RI, I Gusti Agung Rai Wirajaya, mengapresiasi kinerja pemerintah Kota Cilegon yang telah melakukan pendataan terkait penerimaan subsidi energi berupa gas LPG 3 kg dan subsidi listrik. I Gusti Agung Rai Wirajaya berharap dengan data yang terus disempurnakan dari waktu ke waktu oleh pemerintah Kota Cilegon dapat memberikan subsidi energi tepat sasaran. Sempurnakan karena di tingkat lapangan tugas dari Kota Cilegon ini kan setingkat di pengecer aja. Karena kalau pengguna atau pembeli itu kan tidak bisa didata dengan terdeteksi dengan baik. Nah ini kan masyarakat yang membutuhkan ini kan kita perlu dipantau. Karena kalau kami menginginkan agar by name by address. Hal senada disampaikan anggota BAKN DPR RI Ahmad Najib Kudratullah. Menurut Ahmad Najib, data penerima subsidi harus terus dimutakhirkan agar subsidi tepat sasaran. Berikutnya adalah tentu dalam jangka yang panjang dan komprehensif ini penyaluran subsidi energi ini memang sekali lagi saya katakan harus dimodifikasi, di mana tidak lagi memberikan subsidi kepada komoditas atau produknya. Ahmad Najib berharap penyelewengan data ataupun manipulasi tidak terjadi lagi. Dari Kota Cilegon, Banten, Oki Zulindra, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Rini Reski beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.